Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu kafalah dan wakalah. Dosen pengampu Fitri Faizah MH. Kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Stasya, Ahmad Farid Ramadan, dan Muhammad Arif Fadilah. Pengertian kafalah. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-daman, yaitu jaminan, hamalah berarti beban, dan jam'amah berarti tanggungan. Menurut Syed Sabik, yang dimaksud dengan al-kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda atau materi yang sama, baik utang barang maupun pekerjaan. Sedangkan wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan. Wakil-wakil al-wakalah juga berarti penyerahan atau al-tafwid, dan pemeliharaan atau al-hib. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa al-muwakil kepada orang lain, al-wakil, supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan, an-naqbalu, an-niyabah, dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Dasar hukum kafalah yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Sedangkan dasar hukum wakalah yang pertama itu surah Al-Kahfi ayat 19, yang kedua surah Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya, syarat dan rukun kafalah. Yang pertama, pihak penjamin atau kafil. Syaratnya yaitu balik dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya. Yang kedua, pihak orang yang berhutang ashil makful anhu. Syaratnya yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Yang ketiga, pihak orang yang berpiutang makful lahu. Syaratnya yaitu diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat. Yang keempat, objek penjaminan makful bihi. Syaratnya yaitu merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. Harus merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syariah atau diharamkan. Dan yang terakhir, sigat atau lafaz. Syaratnya yaitu keadaan sigot mengandung makna jaminan atau tidak digantungkan pada sesuatu. Syarat dan rukun wakalah. Yang pertama, orang yang mewakilkan atau al-muwakil. Syaratnya yaitu pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mu'alaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Yang kedua, orang yang diwakilkan atau al-wakil. Syaratnya yaitu mengerti hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Wakil adalah orang yang diberi amanat. Yang ketiga, hal-hal atau objek yang diwakilkan. Syaratnya yaitu diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakil
tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Yang terakhir, sigat atau ijab kabul, yaitu merupakan suatu perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Pengaplikasian kafalah dalam mekanisme sistem perbankan. Prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administratif baik berupa komitmen maupun kontijen. Produk pelayanan jasa yang menggunakan akad kafalah yaitu bank garansi, letter of credit, dan kartu kredit. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melalui pekerjaan jasa tertentu. Produk pelayanan jasa yang menggunakan akad kafalah yaitu transfer, collection atau inkaso, penitipan, letter of credit atau LC, dan anjak piutang atau factoring. Sekian pemaparan materi kafalah dan wakalah. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.